Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salam cinta, salam rindu, salam penantian dan salam perjuangan untuk sahabat-sahabat semuanya yang dalam hari ini sedang menanti pasangan idaman. Banyak di antara para pemuda dan pemudi Islam sebelum mereka menikah, mereka hanya membayangkan bahwa dunia pernikahan itu hanyalah berisi tentang hal-hal yang dapat membuat mereka bahagia. Hal-hal yang dapat membuat mereka tertawa, bercandaria bersama pasangan yang telah Allah halalkan bagi mereka. Padahal sejatinya dunia pernikahan itu tidak semata berisi tentang hal-hal yang membahagiakan. Karena sejatinya tentang pernikahan itu juga kita mengalami hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sehingga membuat kita terkadang berduka bersama, bersedih bersama, menangis bersama, meneteskan air mata bersama. Namun, inilah yang menjadi sunatullah dalam kehidupan rumah tangga itu. Karena sejatinya ketika kita telah menikah, maka telah sempurnalah separuh dari agama kita. Yang itu sejatinya membuat keimanan kita bertambah. Yang membuat ketakwaan kita pun bertambah. Dan hal itu pula yang membuat ujiannya semakin bertambah pula. Jika sebelum menikah mungkin ujiannya adalah bagaimana bisa menjaga hati agar tidak terkotori dengan virus-virus merah jambu dan sebagainya. Bagaimana mengendalikan syahwat dan sebagainya. Ketika telah menikah, ujiannya pun akan berbeda dan akan berganti pula. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita berduka. Namun inilah sebuah doa agung yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Yang artinya adalah semoga Allah memberikan meridhoi, memberkahi dari segala urusan kalian, baik itu urusan yang menyenangkan maupun urusan yang membuat kalian tidak menyukainya. Nah, disinilah pentingnya sebuah keberkahan itu. Bagaimana agar sebuah rumah tangga itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya tentunya kita sejak awal, sejak langkah pertama kita ingin menempuh dunia pernikahan ini, kita harus awali dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Juga setiap proses-prosesnya, tahapan demi tahapannya, langkah demi langkah menuju jenjang pernikahan itu, menuju hari pernikahan tersebut, kita berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Usahakan sebelum menikah itu tidak ada lagi pegangan tangan, tidak ada, kalaupun harus prawedding, usahakan praweddingnya jangan sampai bersentuhan dan lain sebagainya. Dan ketika misalnya mau mengadakan pesta pernikahan, jangan sampai dalam pesta pernikahan kita itu berisi tentang hal-hal yang justru melalaikan. Ketika waktu sholat misalnya terlewat, atau misalnya kita justru dalam pesta pernikahan tersebut kita menggunakan pakaian yang tidak syar'i, yang menampakkan aurat-auratnya. Nah, hal-hal seperti itu yang tentunya sudah dipahami semua oleh teman-teman semuanya. Nah, juga untuk teman-teman yang lainnya, maka tidak ada lagi para jombloan, jomblowati yang galau, yang risau dalam menanti pasangan idamannya. Gunakanlah waktu ini, waktu luang ini untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal, mengumpulkan sebanyak-banyaknya ilmu. Ilmu apapun itu harus dipelajari. Misalnya bagi yang perempuan, ilmu bagaimana menghadirkan masakan, hidangan yang terbaik untuk keluarganya. Ilmu bagaimana nanti menghadapi ketika dalam fase-fase kehamilan, ketika melahirkan, ketika menyusui, ketika mendidik anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Begitu pula untuk yang laki-laki. Maksimalkan bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada keluarga. Bagaimana kita bisa membimbing keluarga kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Bagaimana kita bisa maksimal dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita. Karena jika satu butir nasi saja
yang kita berikan kepada keluarga kita dan itu bukan dari hal yang dihalalkan oleh Allah alias haram, maka daging yang tumbuh dari yang haram tersebut tidak akan dapat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ternyata begitu banyak, betapa luas ilmu tentang pernikahan yang harus kita pelajari. Maka tidak ada lagi waktu bagi para pemuda-pemudi Islam yang justru menghabiskan waktunya dengan pacaran, dengan PHP dan sebagainya. Ingatlah, setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali hari ini kita fokus memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, maka yakinlah sejatinya jodoh yang akan Allah takdirkan untuk kita pun sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki dirinya. Namun jika hari ini kita justru bermaksiat kepada Allah dan diganti pacar dan sebagainya, melakukan zina hati, zina tangan, zina lisan, dan zina kaki dan sebagainya, maka sejatinya jodoh yang akan Allah takdirkan untuk kita pun sedang melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan saat ini. Maka dari itu sahabat-sahabat semuanya, silahkan mulai hari ini berhijrah untuk menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya, agar ketika pernikahan nanti Allah memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, sehingga dari pernikahan kita terlahirlah para generasi-generasi baru yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang mencintai Al-Quran dan mengamalkannya, yang menjadikan generasi Islam, yang mampu menjadikan Islam ini sebagai agama yang benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Insyaallah kita semuanya menuju sebuah kejayaan umat dengan langkah awalnya membentuk keluarga yang islami. Dari keluarga yang islami nanti akan terbentuklah masyarakat yang islami. Dan ketika sebuah masyarakat telah islami, maka yakinlah sebuah peradaban baru akan terbentuk dengan sendirinya. Demikian dari kami. Semoga kata-kata singkat ini dapat mengingatkan kembali, terutama bagi kami yang telah berkeluarga, dan siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang nantinya akan mengarungi bahtera rumah tangga ini. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang tak perlu terucap kata-kata untuk selami dalamnya hatimu. Susah senangmu jadi bagian hidupku, karena hati